warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Al-Makiyah dalam acara wisuda dan wisudawan dan wisudawati. Yang kedua, marilah kita aturkan salawat budi dengan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan memperpanjang mukadimah karena tadi saya tengok jam di Datuk itu hampir jam 11. Jadi saya minjam numpang kata pembukaan yang terdahulu dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini bukan penceramah. Tadi Datuk ada pernah ceramah di Betung, enggak tuh saya konyol ceramahnya, itu saya ada. Jadi saya bukan penceramah, tapi diminta Ustaz Rofiki tadi pasti ngalah nak ingatkan, barangkali ada yang lupa, nak ngecas barangkali ada yang ngedrop, sebab kita kok perlu casan ya. Kecasan kita kalau jantan tiap Jumat ngecas, berarti ngecas iman. Ibu-ibu tiap Jumat yasinan ngecas iman supaya jangan ngedrop. Kalau ngedrop, nah tengok HP, kalau ngedrop tidak bisa lagi dipakai. Jadi ada ngecas seminggu sekali, ada ngecas tahun sekali, ada ngecas sebulan sekali. Itu ngecas namanya. Iman kita kok nak dicas juga. Jadi saya kok perkenalkan diri dulu. Nama saya Dahlan Zakaria SPDI, sama dengan Ustaz Rofiki serempak SPDI nya. Kalau tempat tinggal saya di Jambi Seberang, serupa dengan Ustaz Rofiki di Tahtul Yaman. Kebetulan kami buat pondok di pesantren Muara Tebo, namanya pesantren Al-Kausar, mulai dari 2010 dulu. Alhamdulillah berjalan sampai gini, meskipun jalannya terseok-seok. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itulah pengenalan saya. Saya ngambil judul yang dibacakan oleh MC. Tadi pernah saya dengar sepintas lalu, siap menuju gerbang kesuksesan. Macam itu dah MC. Tadi ada siap menuju gerbang kesuksesan. Jadi gagal kepengen sukses, macam itu dah. Ibu kepengen anaknya sukses, bapak kepengen anaknya sukses, macam itu dah. Sekalipun anaknya itu tadi nakal, tapi dalam hatinya kepengen anak kita itu tadi apa? Sukses. Tapi ukuran suksesnya bukan ukuran jadi pegawai negeri, bukan ukuran orang sukses itu tadi menjadi suatu yang boleh juga lah kata Ustaz Rofiki tadi, nggak jadi pengusaha, tapi yang jadi ukuran orang sukses, sering saya di Pasar Tebo itu enaklah nak kalau jadi orang macam itu enaklah nak kalau jadi orang. Ya memangnya kita kok jadi apa, jadi hantu apa gitu saya. Jadi sukses itu didasarkan, diukur dengan
pegawai negeri, bukan. Apa kata Nabi? Orang yang dianggap sukses itu man ampohum binas, yang bermanfaat bagi manusia, itu baru orang yang sukses. Macam itu ya, orang yang bermanfaat untuk manusia itu baru anak sukses. Kadang banyak saya tengok tadi anak apa, anak kesiko nengok TV sepintas lalu, acara di TV itu kini kan sibuk covid dah, tes apa namanya, rapid test. Tengok judul di bawah TV itu, rapid test jadi bisnis. Rapid test jadi bisnis. Siapa yang lamar ke siko tadi nonton TV nengal situ tadi, rapid test jadi bisnis. Itu bukan manusia, udah. Sekalipun dia duduk di atas, itu bukan orang sukses, antu namanya udah. Macam itu ya. Jadi orang yang sukses itu orang yang bermanfaat bagi manusia, itu orang yang sukses. Nah, jadi kepengen kalau dah suksesnya anaknya dah. Apa kata dalam itu? Kata orang Arab, tarjun naja walam tasuk masalikaha, inna sapinata la tajri ala liyabas. Kamu kepengen sukses, berhasil anak kamu, walam tasuk masalikaha, tetapi kamu tidak melalui tahapannya, tidak melalui prosedurnya, tidak melalui jalurnya. Kalau tidak melalui jalurnya, inna sapinata la tajri ala liyabas, maka jauh panggang dari api. Kalau kepengen bela, kepengen lah, benar kok tadi, jauh panggang dari api, tak ketemu. Jadi macam mana cara supaya anak kami kok tadi ada itunya, tahapnya bukannya sukses itu seperti membalikan telapak tangan, dah perlu proses. Satu, tujuan kita ke pondok, tujuan kita ke masukkan anak kita ke siko, satu tujuannya mencari ridho Tuhan, bukan nak mencari anak kita kerja dah di siko. Apa tujuan kau nak masuk anak pondok? Mencari ridho Tuhan. Kalau sudah ridho Tuhan, apapun bisa jadi. Surga pun nanti artinya kalau dibandingkan dengan keridhaan Tuhan. Apa kata Nabi? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ilmi. Nah, Nabi nyuruh nonton ilmu, ya nonton ilmu. Apa tujuannya? Mencari ridho Tuhan. Satu. Kedua, mencari ridho orang tua. Di adik-adik yang kelas yang lain, jadi mencari ridho orang tua. Jadi adik-adik yang masih di siko dan bapak-bapak pun yang ada anaknya di siko, saya kebanyak dah. Kemarin waktu penutupan acara wisuda pun di pondok saya, Sabtu belakang tadi kami acara. Jadi sudah itu banyak nemuin saya, Tat, saya kepengen latan, anak saya ke siko pula Tat, tapi nak masuk SMP, nak masuk SMA Tat, tapi nak masuk SMK Tat, tapi nak masuk MAN Tat, macam mana lah Tat, macam tu. Jadi kata saya, kini dah ada zaman ngikut kemauan anak Tat. Tanya lagi, kemasuk apa anak? Terserah anak latan, kemana nak? Kata saya. Dan nak lagi mengikut kemauan anak. Kita ke sebagian korban menurut kemauan kita, dah ada menurut kemauan orang tua kita. Barangkali kalau kita dulu nurut kemauan orang tua, dah macam kau jadi kita. Macam tu? Hah? Betul tak? Kita ke sebagian korban daripada nurut. Kita bukan nurut ayah dulu ya, kau sekolah lalu, kau sekolah lalu, kau kuliah, dah ya saya nak nurut kena saya lah, turut kena kau. Apa jadi kita macam kau jadi, macam tu ya? Coba kalau kita turun orang tua dulu, barangkali kita dah ada lagi duduk di sekolah mana kena kita duduk, tak apa jadinya.
Apakah kita rela nurut kena anak menjadikan generasi kedua yang akan hancur? Sudahlah kita hancur, nak hancurkan generasi anak kita. Macam tu tak? Kita lah hancur duluan karena kita nurut kena kita. Nah, apakah kita nak hancurkan anak kita juga menurut kemauan anak? Dah ada musim lagi. Kenapa? Kalau dulu kau jangan bergaul situ nak ya, kau jangan ikut-ikut anak orang tu. Main boleh, tapi jangan ikut gawe orang tu. Tu pesan ayah kita dulu dah. Kalau kini ke dah ada lagi di rumahnya anak kita hancur. Dah usah nak bergaul. Di dalam rumahnya anak kita hancur. Nah, kalau kita biarkan macam tu, dah kita paksa, kenapa? Nak anak, nak enak, nak ladas, itu kemauan anak dah. Dah mikirkan masa depannya. Saya kau ada cerita dikit ke pengalaman saya. Ada adik ipar saya itu sudah taman MTS, nak nyambung SMA. Naftar dewe mana SKU kau kawan minyak guru-guru SMA tu nelfon saya, ada ipar kau nak masuk ke siko, tidak. Kata saya, kalau kau masuk SMA carilah ongkos dewe, carilah biaya dewe, tidak sanggup. Dah sanggup ngapa? Bukan tak sanggup biaya kau, kalau nak palang hancurnya kita saya dah sanggup ngawasinya. Akhirnya kau harus ke pondok. Kalau ke pondok, insya Allah kau saya bantu di mana kuliah. Akhirnya berangkat ke pondok. Nah, kini kau lah kuliah di Jogja sana bagi kesehatan. Kemarin ada saya bawa ke Siko, nemui Siko kan, sampai guru-guru dari Jogja pun datang ke Siko, ke pondok pesantren juga Siko. Anak-anak tu tahu lah di ipar saya dah. Nah, coba kalau dia masuk SMA dulu, bangkali lah pengantin dah, lah punya anak dah, macam tu. Nah, karena menurut kita tadi kita paksa, akhirnya dia sampai ke sana. Jadi anak tu dah nak lagi dia menurut kena anak, macam tu. Jadi kita paksa. Nah, kita dulu hafal apa namanya? Hafal matematik tu kali-kali itu hasil dari pemaksaan guru dah. Maka bisa hafal lah. Coba kau hafal 1 kali 9, kau kalau tidak dapat dia aku hukum gitu guru, macam tu dah. Coba anak-anak kalau nak ngapal kali seikhlasnya baik ya, sekemauannya baik ya. Kalau mau ngapal oke, kalau tidak ngapal mati. Sampai kini kau kita dah hafal kali. Kini apa? Terima kasih guru, kau telah memaksa kami ngapal kali. Alhamdulillah kami hafal kali. Coba kalau dia dipaksa, pada hasil daripada pemaksaan tersebut, maksa dalam hal yang baik. Dulu ada juga saya cerita, ada polisi ke pondok saya, ame dah sosialisasi masalah narkoba. Jadi polisi itu dia duduk dewean nemuin saya, Buya, ngapa anak saya Buya mulai dari MTS sampai ke Alia tidak ada pilihan Buya, mesti di pondok. Apa halnya? Kita saya dah, karena saya tidak sanggup ngawas lah. Sudah dia lah kelas 3 Alia baru ada pilihan nak kuliah ke mana dia, terserah, baru ada pilihan sebab baru berakal. Kalau kini kau berakal lu lah taman Alia baru kau elok, kau dah elok, kau bisa main HP pun ditengok-tengok, kau dah elok, dah berhasil lah, ada pikiran. Kalau kini kau anak kita apalagi kelas 3 sudah tamat Siko kelas 3, saya tengok kau budak mana kau tak nggak tahu pikir kau kelas 3 dibagi piagam kau nak dimasukkan keluar, innalillah lah kita. Jadi bertahanlah gitu. Itu apa? Pertama apa tadi? Mencari ridho Tuhan. Kalau mencari ridho Tuhan tujuannya apapun yang kita biayai di Siko, apapun yang kita bayar di Siko menjadi pahala bagi kita, akan kita terima. Coba masuk SMA, duit habis pahala detik, macam tu. Bukannya saya tidak boleh masuk SMA dah. Masuk SMA kalau anak tu kuat. Kalau belum kuat rasanya jangan dulu. Misalnya anak saya kuat datang, lebih bisa lah, please masuk SMA.
Tapi kalau kira-kira anak kau pokok belenge, kita bahasa kami seberang tuh, dilaini dulu. Kau belum cukup umur nak masuk SMA, kau dulu. Jadi pertama apa? Ridho apa? Ridho orang tua apa? Ridho Tuhan. Kedua, ridho orang tua. Ketiga, jangan lupa mencari ridho guru. Jangan kita macam keadaan di kalau si kontala ada. Kalau di pesantren kami di Al Kausar sana tuh nak balik dah ada izin di datang macam mana korban kambing itu saya ada istilahnya kambing kau tadi selaku burunya dia maya terserah aku lah maya aku bayayai dah macam tu cara ni di anak. Jadi apa sekalipun anak kita tinggi ilmunya, anak kita pakai di pesantren, kalau dah ada keberkahan dari guru, nol balik lagi. Jadi apa? Malahan di dalam taklim abuka salasa, bapak engkau tu 3. Pertama, yang jadi bapak kamu, kata dia, orang yang melahirkan kamu dan membiayai kamu itu bapak kamu. Yang kedua, orang yang menikahkan kamu dengan anak perempuannya itu bapak kamu.